Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan kepada kita. Adapun topik yang akan kami bahas adalah keterampilan sosial. Saya Yuda Nurifai yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini dan anggota kelompok Devia, Devi, Jasmine dan Rahela. Selanjutnya adalah pemaparan materi. Untuk pemateri dipersilahkan. Apa itu keterampilan sosial? Keterampilan sosial atau social skill adalah kemampuan untuk berpartisipasi secara efektif dalam hubungan-hubungan masyarakat, yang artinya keterampilan sosial digunakan untuk berinteraksi dan berkomunikasi efektif dengan orang lain baik secara verbal maupun nonverbal sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasa Algrina Anandia Yuriko. Keterampilan sosial menuntut agar kita satu, apa yang harus kita katakan. Misalnya kalau misalnya kita ketemu sama teman-teman atau kita ketemu sama orang-orang baru, kalimat yang bisa kita katakan atau kita ucapkan kalau misalnya kita lagi perkenalan diri tuh biasanya kalimat-kalimat yang baku, kalimat-kalimat yang sopan, dan kalimat-kalimat yang mudah banget dicerna, mudah banget dipahami gitu. Dua, bagaimana cara mengatakannya? Cara mengatakannya tuh dengan cara bahasanya tuh bahasa-bahasa yang baku, bahasa-bahasa yang formal gitu. Oke, yang tiga, apabila mengatakannya saat berbicara dengan lawan bicara kita, hendaknya kita memperhatikan lawan bicara kita dan memastikan agar lawan bicara kita tidak terganggu dan merasa nyaman dan santai. Terus yang keempat, kapan tidak mengatakannya? Oke, kalau tidak mengatakannya itu bila kita tidak terlalu akrab dengan orang tersebut, gunakanlah beberapa kalimat yang formal dan sopan. Terus jangan menyapa orang dengan bahasa daerah karena belum tentu orang tersebut mengerti dan belum tentu mudah dipahami juga sama orang tersebut gitu, sama lawan bicara kita. Sekian, terima kasih. Hasil studi Davis dan Forsyth terdapat 8 aspek yang mempengaruhi keterampilan sosial dalam kehidupan remaja. Pertama, keluarga. Keluarga adalah tempat pertama seseorang anak mendapat pendidikan. Keadaan keluarga baik dan mendukung dapat menentukan reaksi anak pada lingkungan nanti, begitupun sebaliknya. Lingkungan. Yang kedua, lingkungan. Sejak dini anak harus diajari bahwa lingkungan di mana dia tinggal tidak hanya sebatas ayah, ibu, saudara, kakek, nenek saja. Ada lingkungan lain yang akan membantunya berkembang seperti lingkungan sosial, tetangga, lingkungan sekolah, tempat di mana dia akan menimba ilmu, dan lingkungan masyarakat yang akan mengajari banyak hal. Ketiga, kepribadian. Kebanyakan menilai bahwa penampilan adalah cermin dari kepribadian, padahal tidak melulu seperti itu. Dalam hal ini, orang tua berperan menanamkan nilai pada anaknya agar menghormati dan menghargai orang lain, tanpa memandang fisik dan juga materi. Lalu ada pepatah mengatakan, jangan menilai buku dari sampulnya saja. Yang keempat, rekreasi. Dengan adanya rekreasi atau hiburan, diharapkan seseorang bisa mendapatkan suntikan semangat setelah merasa lelah atas aktivitas yang monoton dalam kesehariannya. Yang kelima, pergaulan lawan jenis. Pergaulan remaja sebaiknya tidak dibatasi hanya sebatas sama jenis saja. Biarkan mereka berinteraksi dan melakukan perannya. Yang keenam, pendidikan. Di sekolah remaja diajari berbagai keterampilan, contohnya seperti keterampilan sosial yang dikaitkan dengan cara belajar efisien dan teknik belajar sesuai jenis pelajarannya. Ketujuh, persahabatan dan solidaritas kelompok. Peran teman dan kelompok sangat penting bagi kehidupan remaja. Biasanya remaja lebih mementingkan urusan tersebut daripada keluarganya. Tidak apa-apa sebenarnya, asal masih dalam lingkup positif. Yang kedelapan, lapangan kerja. Saat duduk di bangku SD, anak sudah dibekali keterampilan sosial, memilih lapangan pekerjaan dari berbagai profesi yang dia ketahui. Yang terakhir adalah fungsi keterampilan sosial berbicara. Yang pertama, cara menjalin interaksi dan komunikasi agar aktif, kreatif, inovatif, dan menarik. Dengan keterampilan sosial berbicara, kita dapat menjalin interaksi dan komunikasi dengan orang lain. Yang kedua adalah cara berdiri. Yang ketiga, cara memandang atau melihat. Yang keempat, cara menjelaskan. Yang kelima, cara mempersilahkan. Yang keenam, cara bertanya.
Yang ketujuh, cara menjawab. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah cara menyampaikan persetujuan atau penolakan atau kritikan terhadap suatu pendapat orang lain. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Pergi ke kota Jakarta sambil membawa buah duku. Cukup sampai di sini saja. Sampai jumpa di lain waktu.